Halo sobat, kembali lagi nih di Arah Channel. Nah, merasa nggak peraturan-peraturan yang kita kenal sejak kecil di bangku sekolah akan melonggar saat kita masuk ke bangku perkuliahan dan terasa makin bebas lagi saat kita memasuki dunia kerja. Kemudian di situ egolah yang mendominasi kita, membuat kita seolah lupa pada disiplin, lupa bagaimana caranya hidup teratur. Karena kita berpikir bos tak mungkin kan menghukum dengan bekerja di luar ruangan atau bahkan berdiri berpanas-panasan di tempat parkir ketika kita tak menyelesaikan deadline tepat waktu, atau kita lupa memberikan laporan keuangan yang sudah seharusnya diserahkan minggu lalu. Peringatan adalah bentuk hukuman yang paling halus, tapi sebagian besar lebih mengandalkan kepekaan dan inisiatif pribadi kita tanpa perlu lagi diingatkan. Sebenarnya jika kita sadari ya, ada prinsip dalam lingkungan pendidikan yang saat ini masih diterapkan di tempat kerja. Apa itu? Ya, penilaian. Tak menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikannya tepat waktu, atau malah sama sekali lupa pada tugas-tugas yang harusnya dikerjakan. Bukannya tak memberi pengaruh apapun, perusahaan memberikan sanksi dalam bentuk penilaian kerja yang tak maksimal. Efeknya adalah alhasil jabatan dan bonuslah yang tak kunjung naik. Bukan cuma lingkungan pekerjaan, kedisiplinan, keteraturan, ketekunan, dan sikap lain yang menunjukkan seberapa baik moral dan etika kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun, inisiatif kita untuk menerapkan kedisiplinan yang bermanfaat. Kadang kita berpikir, selama tak ada aturan tertulis atau tak ada yang mengawasi gerak-gerik kita, kita bisa melakukan apapun sesuka hati. Padahal, kedisiplinan itu mencerminkan seperti apa kepribadian kita. Dan orang-orang sekeliling kita lah yang secara tak langsung menjadi pengawasnya. Misalnya, kedisiplinan menepati janji. Hal yang paling sering dilakukan adalah mengumbar janji ke sana ke sini, kemudian menyepelekannya dan melupakannya. Hal lainnya adalah masalah ketepatan waktu. Siapa sih yang suka menunggu? Kita pun ketika harus mengantri atau menunggu orang terlalu lama, pasti ogah-ogahan. Atau peraturan lalu lintas, berapa banyak dari kita yang berani mengaku sama sekali tak pernah melanggarnya. Jadi disiplin itu adalah hal yang paling sulit. Terlalu mudah memberikan pemakluman atau kelonggaran ketika kita merasa nggak sanggup hidup teratur. Yang sepele dan untuk diri sendiri, seperti masalah makan contohnya. Makan saja susah tepat waktu dengan alasan malas, banyak tugas, kerjaan, dan lain-lain. Apalagi menaati peraturan yang berlaku, nanti dulu deh. Pasti gitu jawabnya. Kedisiplinan sebenarnya merupakan modal yang didapat sejak kita bayi hingga balita. Karena sejak saat itu, pelajaran-pelajaran mengenai disiplin itu sudah ditanamkan oleh orang tua kita. Dan secara otomatis, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang teratur. Tapi dengan niat dan kemauan untuk hidup teratur pula. Kita masih belajar perlahan-lahan untuk mewujudkannya semua itu. Jadi pada intinya, polisi seharusnya bukan cuma yang ada di jalan-jalan mengatur lalu lintas atau yang kesana kemari mengatasi tindak kriminal. Kita juga harus membawa polisi kemanapun kita pergi. Artinya, kita harus menjadi polisi bagi diri kita sendiri, yang fungsinya adalah memberikan pengawasan sekaligus hukuman bila kita melanggar aturan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Jangan mengenal ampun apalagi kompromi. Tak mudah tapi tak ada salahnya untuk berusaha, toh demi keberhasilan diri sendiri. Siap-siap jadi polisi bagi dirimu sendiri, menertibkan diri tanpa perlu pengawasan dari orang lain.